Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Disa Ulhusna dengan nomor BP 2010841008 dari jurusan Administrasi Publik kelas B. Di video kali ini, saya akan membuat suatu analisa data penelitian dengan menggunakan batuan SPSS dengan alat analisis regresi linear sederhana. Yang mana video ini merupakan salah satu pemenuhan tugas pengantar statistik sosial dengan dosen pengampu Ibu Nila Wahyuni SAP MAP. Baik, langsung saja. Sebelum kita mulai ke dalam analisa data, di sini saya akan membahas tentang tujuan dari analisis regresi linear sederhana, yaitu tujuannya digunakan untuk menguji pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terkait. Serta syarat uji regresi linear sederhana itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama valid dan reliable, dan yang kedua normal dan linear. Selanjutnya yaitu tentang dasar pengambilan keputusan. Nantinya ada dua hal yang menjadi pertimbangan dari pengambilan keputusan, yaitu yang pertama membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. 0,05 ini merupakan nilai standar, jadi ini sudah menjadi patokan sejak patokan terhadap penilaian kita nanti. Di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu jika nilai signifikansi kecil dari 0,05, itu artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai signifikansi besar dari 0,05, itu artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya yang kedua yaitu membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, itu artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, itu artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Begitu. Baiklah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu pada kolom label kita masukkan yaitu yang pertama di sini biaya promosi dan X, selanjutnya volume penjualan Y. Pada data view itu X dan Y, di sini kita ambil data dari X ini yaitu tadi biaya promosi serta Y volume penjualan. Jadi data itu kita ambil dari sini dari tabel soalnya tadi yaitu biaya promosi dan volume penjualan, yaitu dengan cara kita blok saja ini sampai ke data 20 lalu kita copy dan kemudian kita pindahkan pada tabel ini, pada SPSS ini, yaitu pada data view. Sementara yang awal tadi itu pada variable view dan data view. Setelah kita masukkan sampai ke data 20, yaitu kita buka lagi analyze kayak gini. Lalu kita klik regression dan linear. Maka di sini akan keluar biaya promosi dan volume penjualan. Biaya promosi kita masukkan ke dalam independen dan volume penjualan pada dependence. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan keluar hasilnya yaitu berupa 4 buah tabel. Yaitu di sini ada variable enter atau remove, yang kedua model summary, yang ketiga tabel ANOVA dan koefisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari tabel ini. Untuk selanjutnya yaitu ini pada tabel yang telah dijelaskan tadi, pada tabel yang kita dapatkan dari SPSS tadi. Oh iya, tadi saya menggunakan SPSS dengan versi 20. Ini telah didapatkan 4 buah tabel berikut dengan penjelasannya. Baik, untuk yang pertama yaitu variable enter atau remove. Yaitu output bagian pertama, tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel biaya promosi sebagai variabel independen dan volume penjualan sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Selanjutnya yaitu output bagian kedua ada model summary. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar
0,506. Dari output tersebut diperolehlah koefisien determinasi atau R-score sebesar 0,256 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau biaya promosi terhadap variabel terikat atau volume penjualan adalah sebesar 25,6%. Selanjutnya yang ketiga yaitu tabel ANOVA. Output bagian ketiga atau ANOVA dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung yaitu sebesar 6,182 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,023 di mana ini lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi yang dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain pengaruh variabel biaya promosi terhadap variabel volume penjualan. Selanjutnya yang terakhir yang keempat yaitu koefisien. Output bagian keempat atau koefisien ini diketahui nilai konstan atau A sebesar 56765,913, sedang nilai biaya promosi atau B yaitu koefisien regresi yaitu sebesar 0,465. Sehingga persamaan regresinya dapat kita tulis yaitu ini rumus Y sama dengan A tambah BX, Y sama dengan A-nya yaitu 56765,913 ditambah BX yaitu 0,465X. Persamaan tersebut dapat kita terjemahkan yaitu yang pertama konstanta sebesar 56765,913 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel volume penjualan adalah sebesar 56765,913. Selanjutnya yang kedua yaitu koefisien regresi X sebesar 0,465 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai biaya promosi, maka nilai volume penjualan bertambah sebesar 0,465. Koefisien regresi bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Berdasarkan nilai signifikansi, yang pertama itu dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,023, mana lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa variabel biaya promosi atau X berpengaruh terhadap variabel volume penjualan atau Y. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar 2,486 yang mana lebih besar dari T tabel yaitu 2,101. Sebelumnya yaitu cara mencari T tabel itu dengan cara A per 2 dibagi N dikurang K kurang 1. A itu yaitu 0,05 dibagi 2, di mana A ini sudah ketetapan standar, dibagi 2 dan dibagi 20 kurang 1 dikurang 1. Selanjutnya 0,05 dibagi 2 dapat 0,025 dibagi 18 dan selanjutnya kita lihat pada distribusi nilai T tabel di mana didapatkan hasilnya nanti yaitu 2,101. Lalu T tabel ini yang dimasukkan pada persamaan di atas tadi di mana dia lebih di mana T hitung itu lebih besar dari T tabel, sehingga dapat kita simpulkan bahwa variabel biaya promosi atau X itu berpengaruh terhadap variabel promosi penjualan atau Y. Selanjutnya yang terakhir yaitu kurva uji regresi linear sederhana. Ini kurvanya yaitu di sini area tidak berpengaruh. Selanjutnya T tabel dengan nilai min 2,101 di sini area berpengaruh dan di sini T hitungnya sama dengan area berpengaruh 2,486 dan T tabelnya 2,101. Di sini dapat kita simpulkan bahwa dia itu berpengaruh kepada positif karena nilai T hitungnya yaitu 2,486. Namun jika nilai T hitungnya terletak di sini, di area berpengaruh itu T hitungnya tetap berpengaruh, namun hasilnya itu negatif karena dia berada di angka yang lebih kecil dari 0 jika seandainya letak T hitungnya di sini, di sekitar area berpengaruh yang sebelah kiri. Namun karena ini T hitungnya kita dapat di area yang lebih besar dari 0, maka dapat kita simpulkan bahwa dia berpengaruh dan T hitungnya itu bernilai positif. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya.
Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nila Wahyuni, SAP, MAP, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar Statistik Sosial Administrasi Publik kelas B. Dan saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik itu kata maupun dalam hasil pencarian saya tadi. Di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.